Jadi hiduplah seperti apa situasimu hari ini. Jangan hidup dalam ideal yang seharusnya yang itu tidak terjadi, karena akan terasa berat luar biasa untukmu. Kemudian kalau ini semangat dari Einstein, salah tidak apa-apa, gagal tidak apa-apa. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Nah, ini kayak iklan di TV itu kan, kalau tidak kotor ya tidak belajar. Nah, jadi beranilah untuk mencoba. Kalau kamu nyaman dengan duniamu hari ini, tidak berani macam-macam, ya sampai sebatas itu hidupmu, levelmu dan rankingmu. Kalau ingin naik kelas, berani mencoba. Nah, kasih tantangan untuk hidupmu sendiri. Tantang, bisa ndak kayak gini? Ayo dicoba. Tantang dirimu, cobalah. Kalau gagal, berarti alamat akan terjadi sesuatu yang baru nantinya. Gagal diulang lagi, gagal diulang lagi. Jadi pelajaran dari Einstein tentang manusia ditutup dengan ayo berani mencoba, salah ndak apa-apa, karena tidak akan lahir sesuatu yang baru kalau kita tidak berani mencoba. Kalau Einstein itu pasrah saja dengan situasi dirinya, yang dia sejak kecil punya beberapa kekurangan, tidak akan lahir seorang Einstein. Oke, nah sekarang kita lihat bekal apa untuk jadi seorang seperti Einstein, manusia yang mirip Einstein. Menurut Einstein sendiri, yang pertama-tama kita harus punya rasa ingin tahu, rasa penasaran. Penasaran itu penting. Katanya Einstein, yang penting adalah jangan berhenti bertanya. Rasa ingin tahu punya alasannya sendiri untuk selalu ada. Pertanyakan apapun. Aku tidak punya bakat khusus, aku hanya bisa ingin tahu. Jadi kata Einstein, keahlianmu apa, bakatmu apa? Kata Einstein, saya tidak punya bakat apa-apa, wong malah kekuranganku banyak. Bakatku cuma satu, keingintahuanku dalam, luas. Jadi mentalnya ilmuwan itu sebenarnya bekalnya kan rasa ingin tahu ini. Rasa ingin tahu itu apa-apa kamu herani, kamu tanyakan. Kamu lihat, tadi kok hujan cuma sebentar ya? Apa sekarang sudah musimnya penghujan ya? Ini telat apa memang sudah waktunya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan banyak. Ngaji ini kok mau katanya jam 8, jam 8 lebih 10 belum mulai-mulai, ya ada apa toh ini? Yang salah siapa? Oh itu tanya, jangan diem aja. Jadi curiosity itu rasa ingin tahu. Di sekelilingmu ini tidak ada yang normal-normal saja, semuanya bisa ditanyakan. Masjid itu loh kok warnanya hijau ya, di mana-mana sering saya lihat juga pakai warna hijau. Apa hijau itu simbolnya Islam? Siapa sih yang bilang hijau itu simbolnya Islam? Terus sejarah tentang warna hijau sebagai warna masjid itu kayak gimana? Kamu pernah tanya enggak? Bulan bintang kok terus jadi simbolnya Islam? Sejak kapan umat Islam pakai simbol bulan bintang itu dan seterusnya? Itu namanya curious. Tapi kan kita enggak, kita itu pokoknya jalan kayak biasanya, normal aja Bapak, semuanya ya juga normal-normal saja. Nah, model baju kalau kayak gini kan model gaya barat. Kalau jubah kayak Timur Tengah. Kalau ya macam-macam. Itu kira-kira ada hubungannya dengan iklim, dengan geografi, dengan adat, tradisi, dengan kesepakatan masyarakat. Tapi jawabannya bisa macam-macam. Ingin tahulah. Begitu kamu masuk dari luar ke masjid ini, setiap hal yang kamu lihat itu bisa ditanyakan. Kenapa kok kamu tidak tanya? Karena segalanya kamu anggap biasa saja. Berarti kamu tidak bakat jadi ilmuwan. Orang mau nulis skripsi, tesis, disertasi itu biasanya gelisahnya pertama apa? Nyari masalah. Saya kok gak nemu-nemu masalah ya Pak. Loh masalah jutaan di sekelilingmu, loh kok bingung nyari masalah.
Oke. Ya kalau tidak ada masalah, bikin masalah. Baru nanti kita teliti kan. Ilmuwan kan begitu, bikin masalah itu kan namanya bikin hipotesis. Kira-kira jangan-jangan ini, jangan-jangan itu bisa masalah. Katanya Einstein, ia yang tidak lagi bisa heran dan terpesona sebenarnya kayak orang mati, matanya tertutup. Oh, itu disindir oleh Einstein. Kamu kan melek, bisa melihat banyak sekali masalah. Ngaji ini apalagi? Oh, masalahnya banyak ini. Ini katanya ngaji misalnya. Kok enggak ada Quran-Qurannya? Kan banyak yang tanya gitu. Ini katanya filsafat, malah bahas Einstein. Kok enggak bahas tokoh-tokoh filsafat? Oh, ini loh banyak yang bisa ditanyakan. Jadi tanyalah. Bukannya aku terlalu pintar, kata Einstein. Kamu kan nganggap aku sangat pintar, katanya Einstein. Enggak, tapi apa? Aku menggumuli pertanyaan-pertanyaan lebih lama. Jadi hidupku penuh dengan pertanyaan. Jadi Einstein itu kan sejak kecil terkenal autis. Jadi kalau lihat apa-apa ya direnungi sampai dalam. Kalau kita kan perhatiannya mudah teralihkan, ada apa-apa terus sehingga tidak fokus. Kalau Einstein punya kelebihan fokus apa-apa. Nah, mungkin tidak pindah sebelum tahu jawabannya. Oh, itu bakat ciri seorang ilmuwan. Dan katanya Einstein, jangan menjadi tua berapa lama pun kamu hidup. Maksudnya jangan jadi tua apa? Jangan pernah berhenti bersikap seperti anak-anak di hadapan misteri besar di mana kita dilahirkan. Maksudnya Einstein, rasa ingin tahu ini sebenarnya fitrah dimiliki oleh manusia sejak anak-anak. Anak-anak kita, adik-adikmu yang masih balita, yang baru bisa mikir, baru bisa ngomong, itu kan kecenderungannya cerewet. Apa saja kan ditanyakan. Ini apa? Itu apa? Kan selalu begitu. Itu kok begini? Terus usil, ingin dicoba. Itu anak kecil. Katanya Einstein, ini dipelihara harusnya sampai dewasa. Ya cuma mungkin terus lingkungannya yang membuat dia terdiam. Mungkin ibunya jengkel, terus alah cerewet, gak usah banyak tanya, gak penting. Terus lama-lama dia merasa bahwa bertanya-tanya, banyak omong itu jelek. Jadi katanya Einstein, mbok kamu gak usah jadi, kalau untuk dunia ilmu jangan jadi tua, cerewetlah, tanyalah terus kayak anak kecil tadi. Kejarlah apapun yang kamu ingin tahu. Tidak usah malu-malu, tidak usah segan-segan, tidak usah males-males. Kamu ingin tahu apa, kejar saat itu juga. Anak kecil itu kan tidak pernah nanti aja nyari jawabannya, mesti ngejar saat itu juga. Nah, apapun pertanyaan yang muncul dalam dirimu, coba biasakan sekarang kejar jawabannya saat itu juga. Tadi saya ngomong misalnya, kenapa ya kok warna hijau ini jadi tren banyak masjid misalnya, selain warna putih. Kamu boleh kan pegang HP kan, kamu sekarang lebih gampang lagi mengejar jawaban itu, ada Google yang maha tahu. Oh, itu kamu tinggal nulis, butuh coba cek hijau dalam tradisi Islam, itu jangan-jangan ketemu. Ya mungkin adanya bahasa Inggris atau bahasa yang lain, ya coba kamu gali. Jangan nunggu besok. Kalau nunggu nanti apa besok biasanya kelewatan, tidak jalan lagi sudah. Kalau kamu punya keinginan apa yang baik, target apa yang baik, pertanyaan apa yang penting, bermanfaat, segera cari, segera lakukan, segera kejar. Kalau tidak, mesti nanti ketumpuk hal lain dan itu terlewat. Nah, biasakan begitu, meladeni curiosity ini, jiwa ingin tahu, jiwa ilmuwannya biar hidup terus. Oke. Nah, nikmati ini. Ilmuwan itu bisa menikmati ini, katanya Einstein. Tahun-tahun penuh tanya saat pencarian dalam kegelapan, dengan harapan yang dalam untuk menemukan jawaban. Silih berganti semangat dan kelelahan, lalu akhirnya muncullah cahaya. Hanya mereka yang mengalaminya yang dapat memahaminya. Bayangkan kamu saat kemarin nulis skripsi, apa nulis tesis, itu kan
tahun-tahun penuh pencarian, dalam kegelapan, penuh harapan tentang cepat lulus. Ada semangat, ada kelelahan, sampai akhirnya jadi fix ketemu jawaban, muncul cahaya. Oh, itu pengalaman yang luar biasa. Dunia ilmu itu indahnya di sini, katanya Einstein. Dari gelap ketemu cahaya itu kan enak. Kayak kita di rumah listrik mati, tiba-tiba listrik nyala. Meskipun matinya sebentar, itu kan ada wow-nya sebentar, bahagianya. Alhamdulillah, sak kampung itu teriak semua. Begitu listrik nyala. Ibaratnya ini. Jadi kalau kamu sedang buntu, tidak punya jawaban, ada masalah, terus kamu kejar jawabannya, kamu cari buku, kamu tanya ke sana kemari, sampai ketemu jawabannya, itu kayak listrik habis mati terus nyala. Indah, menyenangkan. Jadi kejarlah momen ini dalam hidupmu untuk mencintai ilmu. Jadi nikmatnya ilmu itu antara lain ada di sini. Ketika kegelapanmu berubah jadi cahaya. Ketika yang kemarin kamu kejar-kejar dalam kebingungan, sekarang kamu paham dalam kelonggaran. Alhamdulillah, ngerti aku sekarang jawabannya. Itu nikmat. Maka Einstein menyarankan di kalimat yang terakhir itu, hanya mereka yang mengalami yang dapat memahami. Maka alamilah, kejarlah momen ini. Oke, jadi setelah jadi manusia yang baik, sekarang kejarlah ilmu lewat curiosity dan alamilah dunia keilmuan yang indah. Ini cara untuk hidup yang luar biasa seperti disarankan oleh Einstein. Oke. Terus, nah, alatnya apa? Alatnya untuk masuk ke dunia ilmu tadi yaitu intelijensi. Intelijensi itu perangkat intelektual yang ada dalam diri kita. Isinya diri kita itu intelijensi. Kalau sebagian besar kita merasa malu dengan baju compang-camping dan peralatan yang rusak, tentunya kita lebih malu kalau memiliki gagasan yang compang-camping dan filosofi hidup yang buruk. Kita pakai baju jelek aja kan malu, padahal baju ini cuma bungkus. Harusnya kita lebih malu lagi kalau isinya baju yang jelek. Karena logikanya isi lebih penting daripada bungkus, meskipun bungkus juga penting. Akan menyedihkan kalau bungkusnya lebih baik daripada daging yang dibungkus di dalamnya, katanya Einstein. Kalau kita bungkus daging, ini kan daging diri kita ini. Ada tulang, ada daging, ada darah. Bungkusnya yang compang-camping membuat kita malu. Harusnya isinya yang compang-camping lebih membuat kita malu. Isi yang compang-camping itu apa? Ide, gagasan, pikiran yang buruk. Harusnya lebih membuat kita malu. Kalau kita punya baju jelek, baju compang-camping, cepet-cepet kita jahit ulang atau kita buang, kita beli lagi yang bagus. Berarti kalau kita punya pikiran, punya gagasan yang compang-camping, ya cepet-cepet diganti dengan gagasan yang baik. Meskipun demikian, nasihatnya Einstein, tetap kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati untuk tidak menjadikan intelek kita sebagai Tuhan. Tentu saja ia punya kekuatan, namun tidak punya kepribadian. Ini lanjutannya. Kalau alat intelek kita sudah bagus, sekarang ada lagi yang lebih dalam yang harus lebih bagus. Apa? Kepribadian. Karena sekuat-kuatnya intelek, intelijensi, kalau kepribadiannya rusak, dia akan jadi alat untuk melahirkan kerusakan. Jadi orang yang menomorsatukan intelijensi, intelek, atau menomorsatukan ini kayak mempertuhankan. Orang yang mempertuhankan intelek, dia mengundang bahaya. Kenapa? Intelek itu kuat, tapi
dia juga bungkus dari kepribadian. Kalau tidak hati-hati, nanti kalau kepribadiannya rusak, intelek tadi kamu pakai untuk merusak. Pengetahuanmu, ilmumu, akalmu akan jadi sarana untuk melahirkan kerusakan. Kenapa? Ya karena dia memang mungkin disetir oleh kepribadian. Makanya orang jahat kok pinter, itu lebih menyusahkan. Mending jahat yang tidak terlalu pinter lah, yang pakai jaket, pakai jin robek-robek terus di jalan-jalan, itu lebih gampang. Tapi kalau jahat kok pinter, itu kita akan lebih sulit mengatasinya. Kenapa? Intelijensinya luar biasa tapi kepribadiannya rusak. Maka tadi ya, yang fisik dibungkus oleh yang batin dibungkus oleh kepribadian.